Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah prediksi Granada melawan Manchester United di Europa League ya. Dan ini benar-benar kalau gue bilang pertandingan ini harusnya 110% kita menang, tapi karena kita lagi ada krisis striker, krisis penyerang, menurut gue sih ini pertandingan yang bisa jadi kita seri ataupun kalah ya. Tapi gue tetap positif ya, karena gimana pun juga Manchester United mempunyai kualitas pemain yang lebih baik ya. Jujur aja gue nggak tahu nih Granada main seperti apa ataupun siapa yang pemain yang jago di situ ya. Jujur aja gue nggak tahu karena ya jujur aja gue nggak pernah dengar tuh Granada sampai sekarang gitu. Baru sekarang ini gue baru tahu ya. Gue jarang nonton La Liga ya. Jadi kalau kita lihat di ini Granada ini sekarang di peringkat 9 ya, dan dua yang terakhir dia kalah ya. Jadi dan menurut gue sih cukup parah ya. Dia selama satu musim kalah udah 13 kali. Iya kayaknya 11-12 nih sama Arsenal nih. Cuma mungkin ya dia Granada bedanya nggak ada pemain bintang ya, nggak kayak Arsenal. Jadi Granada udah pasti, walaupun kita main di kandang Granada udah pasti mereka bakal parkir bus ya, mereka bakal bertahan nyoba counter attack, dan gue nggak tahu seberapa efektif mereka counter attack ya. Apakah mereka ada pemain yang cepat atau ya striker yang cukup bagus finishingnya ya, jadi nggak butuh banyak peluang. Itu gue jujurnya nggak tahu itu semua ya. Mungkin kalian yang nonton La Liga juga bisa komen ya, Granada itu mainnya seperti apa sih ya. Tapi anyway tetap aja kita lagi krisis penyerang ya. Marcus Rashford udah dipastikan nggak bisa main ya karena ankle-nya kena, dan menurut gue sih ankle dari sebelum sebelum international break juga udah kena nih si Marcus Rashford nih, tapi dipaksa main terus sama Ole ya. Bahkan kemarin pun kelihatan masih kesakitan ankle-nya ya. Jadi gue nggak tahu bisa berapa lama ya. Itu harus lihat press con-nya Ole dulu. Tapi semoga Rashford jangan dimainin ya. Kelihatan banget lah kemarin pas lawan Brighton itu kayak disuntik atau apalah biar nahan sakit itu kan, biar cortison yang nggak salah ya, biar nahan sakit, dan Rashford tetap main gitu, dan akhirnya akibatnya ya dia tetap cedera gitu, dan mungkin makin parah, bener nggak? Dan ini menurut gue sih ini salah di Ole ya. Udah tahu kalau orang udah cedera itu nggak perlu dipaksain ya, nggak perlu dipaksain, kalau nggak ya akhirnya jadi long term. Jadi kita benar-benar krisis. Martial pun udah pasti bakal absen sampai akhir musim loh, sampai akhir musim. Jadi udah sejarah lah itu. Jadi gue nggak tahu lagi deh tuh. Martial menurut gue sih ada bagusnya dia sampai akhir musim cedera, karena itu bakal ngeriset lah dia punya season gitu. Semoga season depan lebih kuat. Tapi anyway kita lawan Granada sangat diperlukan kreativitas, sangat diperlukan speednya Rashford ya, dan juga kualitasnya finishingnya Rashford sangat diperlukan, tapi dia nggak ada, benar nggak ada sama sekali. Kenapa sangat diperlukan ya? Karena Granada bakal parkir bus. Jadi dari sesuai itu semua ya, nggak ada yang cedera lagi sih, yang lain sih di Manchester United ya. Yang pasti ya gitulah, kita benar-benar kurang kurang pemain penyerang ya. Dari segi formasi gue pilih 4-2-3-1, kiper gue pilih Henderson. Kenapa nggak De Gea? Jujur gue tetap lebih milih De Gea, tapi setahu gue kalau untuk ya Europa League ataupun ya Cup semua itu si Henderson yang main ya. Jadi gue taruh Henderson ya. Gue lebih berharap atau gue lebih mikir kalau De Gea itu khusus liga ya kan, khusus liga ataupun Liga Champion lah, yang penting-penting itu Henderson dapat yang lainnya. Jadi menurut gue sih harusnya Henderson main. Bukan mengucilkan De Gea ya, karena jujur aja menurut gue sih De Gea masih pantas banget jadi nomor 1 di Manchester United. Gimana pun juga ini De Gea gitu kan, penyelamat. Ya dia ada 4-5 kali ada kali benar nggak Player of the Year. Jadi menurut gue sih De Gea masih pantas dan layak banget jadi kiper nomor 1 di Manchester United. Tapi Anderson bakal main. Di kiri gue taruh Teles ya. Teles yang kabarnya sempat sakit ya, illness, tapi dia udah latihan lagi dan kemungkinan besar dia bakal main. Sorry. Sebagai defender gue taruh Maguire, Lindelof ya, nggak mungkin Bailey karena Bailey lagi kena coronavirus. Dan juga udah pastilah kalau Lindelof fit, udah pastilah dia yang main lah ya. Di kanan gue taruh Wan-Bissaka. Untuk holding midfield gue taruh McTominay, Fred ya. Menurut gue sih nggak ada pilihan lain ya. Matic ya jadi cadangan aja. Kenapa nggak taruh Pogba di situ ya? Kadang kita lagi krisis penyerang, makanya gue taruh Pogba di sayap kiri ya, nggak di holding midfield. Ya kalau kita ada siapa namanya, ada si Rashford sih boleh aja kita taruh sini gitu loh, boleh banget ya. Tapi ya gue lebih pengen Pogba taruh di situ lah, sebagai kiri lah. Jadi McTominay, Fred sebagai holding midfield kita. Ya bisa juga kalau emang mau ya Pogba jadi holding midfield, paling masukin Cavani main. Tapi kalau gue lihat Cavani ini masih belum fit banget, jadi bagusnya dia jadi cadangan. Ya makanya untuk opsi penyerang gue pilih Pogba kiri, Fernandes tengah, James kanan sama striker Greenwood. Ya karena ini
yang mereka yang menurut gue sih yang lebih fit lah untuk bermain ya. Cavani sih gue pengen masukin, tapi kemarin mainnya jelek banget lawan Brighton ya. Oke lah dia nggak dapet bola, tapi movementnya dia sendiri pun nggak pas gitu loh, nggak tepat gitu loh. Nyari bolanya pun juga nggak bagus. Ya jadi Cavani menurut gue sebagai super sub aja ya kan, kalau Greenwood kecapean baru diganti gitu loh. Ya jadi ini gue pilih ya. Kalau Cavani fit ya, maksudnya dia lagi tajam atau apa sih, gue bakal taruh Cavani striker. Udah pasti James kiri, Greenwood di kanan, Fernandes jadi nomor 10 ya. Dan McTominay sama Pogba sebagai holding midfield. Itu udah pasti gue taruh seperti itu. Tapi ya gitu, karena Cavani lagi tanda tanya ya, dia lagi udah 2 kali main ya, 2 kali terakhir main tuh nggak gitu bagus gitu dia mainnya. Jadi menurut gue sih ya Cavani belum fit banget lah. Ya jadi gue taruh seperti ini. Tapi sekali lagi ada kemungkinan banget kalau Ole bakal mainin Cavani ya, dengan Cavani striker, Greenwood kanan, James kiri gitu, dan Pogba sebagai holding midfield. Itu mungkin banget, bukannya enggak. Ya tapi ini adalah opsi pilihan yang gue pilih ya untuk melawan Granada. Jelas kita bakal lawan tim yang parkir bus ya. Susah dibilang ya, karena ini tanggung jawabnya ada di siapa gitu loh, benar nggak? Ya siapa yang bakal shine, siapa yang bakal bersinar. Ya kalau sebelumnya kita sangat mengandalkan Fernandes, Rashford, Pogba, sekarang cuma ada Fernandes sama Pogba. Ya Rashford sebagai pencetak gol kita tuh nggak ada gitu, sebagai speedster kita nggak ada. Siapa yang bakal shine? Bisakah Greenwood menggantikan posisi Rashford gitu ya? Tumpuannya di Greenwood, apakah bisa? Ya karena kita tahu Pogba sendiri itu ya, walaupun saya taruh di kiri, itu dia tuh bukan winger, dia itu bukan winger, 100% bukan winger ya. Jadi pertanyaannya adalah itu ya, apakah Fernandes, Greenwood dan Pogba bisa gitu mengemban tanggung jawab itu gitu loh ya, tanpa kehadiran Rashford bisa balance nggak gitu loh, kita punya attacking movement ya. Karena kita kalau walaupun kita ngandelin James pun untuk speednya, tapi tetap aja kan dari segi skill sama segi finishing James masih jauh kurang di bawah Marcus Rashford ya. Jadi pertanyaannya sih cuma itu ya, di game ini hanya pertanyaan itu ya. Greenwood, Fernandes, Pogba, apakah mereka bisa ngebawa Manchester United itu untuk menang ya, ataupun ya memberikan attacking movement yang berbeda ya, dan mengisi kekosongan Marcus Rashford. Itu doang pertanyaannya di pertandingan ini ya. Cuman di luar dari itu menurut gue sih kita harusnya masih bisa menang, tapi nggak ngebantai ya, gue bilang sih nggak ngebantai. Gue bilang kita bakal menang unggul 1 gol ya. Gue bilang sih kita bisa menang 0-1 ya, 0-1. Jadi kita menang 0-1. Tapi tetap aja apapun bisa terjadi ya. Kalau kita melawan tim parkir bus, tim gurem, pasti apapun bisa terjadi. Kita bisa aja kalah, bisa aja ada ngelawak ya kan. Tapi ya segitulah. Gue sih cukup confident kualitas pemain kita ada ya, lebih bagus dari mereka, dan seharusnya kita bisa lah gitu loh meraih 3 poin gitu. Meraih 3 poin lagi, bukan 3 poin, meraih kemenangan lah di sini ya dengan agregat 1 gol. Ya. Sekian gue punya prediksi ya dari Granada melawan Manchester United. Gimana, pada setuju nggak nih? Coba di komen ya. Gimana prediksi skor kalian, prediksi line up segala macam ya. Oke. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.